Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 1, jumpa lagi dengan saya, guru kelas 1. Mari kita belajar untuk melanjutkan pembelajaran kemarin. Kemarin kita belajar tema 8, subtema 2, pembelajaran 1, 2, dan 3. Apakah kalian pembelajaran kemarin sudah jelas? Ya, alhamdulillah, semoga jelas ya. Kali ini kita akan belajar tema pembelajaran 4, 5, dan 6 ya. Untuk memulainya, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita mendapat berkah dari apa yang kita laksanakan hari ini. Amin. Pembelajaran 4 kali ini kita belajar tentang menuliskan kalimat pujian dan kalimat ajakan ya, masih ada kaitannya dengan pembelajaran 3 kemarin ya, bahasa Indonesia muatannya bahasa Indonesia KD-nya 3.8 dan 4.8 masih dengan kalimat pujian ya. Kalian buka di buku kalian halaman 38. Di situ ada kalimat ajakan ya, di situ ada kalimat pujian juga dan kalimat ajakan. Lah, kalimat pujian sudah kita pelajari kemarin. Sekarang kita mempelajari lebih jelas itu kalimat ajakan. Kalimat ajakan adalah bermaksud untuk mengajak. Jadi ciri-cirinya adalah ada kata mari atau ayo-nya di situ. Itu ya kalimat ajakan. Ya, itu dibaca halaman 38. Lah nanti halaman 39-nya itu kalian kerjakan 1 sampai 5 yang ini nih. Nih. 1 sampai 5 ya, yang ini ya. Ya. Halaman 39 nanti kalian kerjakan 1 sampai 5 itu untuk menyusun kata-kata agar menjadi kalimat ajakan yang tepat ya. Kita sekarang fokus ke layar dulu ya. Saat memberi pujian sebaiknya ucapkan dengan tulus, jangan seolah-olah itu kita hanya basa-basi saja ya, harus dengan tulus dari lubuk hati ya, ikhlas. Saat mendapat pujian, ucapkanlah terima kasih. Ini coba kalian perhatikan nih. Percakapan antara Mei dan Ibu. Sekarang Mei bilang gini, apakah Ibu akan memasak nasi pagi ini? Ibu bilang apa? Tentu saja Mei, ada apa? Nah, Mei bilang gini, aku memerlukan air bekas mencuci beras, Bu. Airnya akan aku gunakan untuk menyiram tanaman. Ibu, wah kamu memang pinter Mei, kamu selalu ingat untuk menghemat air bersih. Nah dari kalimat percakapan ini yaitu ada sebuah kalimat pujiannya ya, yaitu pujian yang diberikan oleh Ibu kepada Mei ya. Ini Mei terus kemudian memberikan tanggapan atas kalimat pujiannya. Terima kasih Bu, tentu aku selalu ingat menghemat air adalah merupakan kewajiban kita semua. Oke, baik. Selanjutnya, kalau begitu, ayo kita ke dapur sekarang. Ngapain ke dapur? Masak dong ya. Ibu akan mengajarimu cara memasak nasi. Setelah itu kita menyiram tanaman bersama. Mei, mari Bu, aku senang sekali belajar memasak bersama Ibu. Nah, di sini ada kalimat tanggapan di sini Mei, terima kasih Bu. Nah, ada juga kalimat ajakan. Ya, tentu kalimat ajakan itu yang menggunakan kata ayo atau mari. Nah, di sini ada. Kalau begitu, ayo kita ke dapur sekarang. Ini kalimat ajakan. Mei juga ada nih, mari Bu. Aku senang sekali. Bisa dikatakan kalimat
ajakan ataupun ini, tapi ini tanggapan dari Mei ya. Selanjutnya kita dari percakapan sebelumnya terdapat kalimat pujian nih. Ibu yang tadi ya, ibu memuji Mei yang selalu menghemat air bersih. Kemudian Mei merasa senang mendapat pujian. Mei berterima kasih atas pujian yang diberikan ibu. Ya. Selain berisi pujian, pada percakapan sebelumnya juga terdapat kalimat ajakan. Nah, kalimat ajakan itu adalah kalimat, ini enggak kelihatan ya, kalimat yang berisi ajakan seseorang untuk melakukan sesuatu. Ini kalimat ajakan ya. Ciri-cirinya itu ada kata mari dan ayo. Selanjutnya itu tadi pembelajaran muatan bahasa Indonesianya ya. Kalian ada di buku tugas kalian, yaitu halaman 39 yang atas. Kemudian selanjutnya untuk pembelajaran MAN 4 masih, tapi muatannya beda. Ini SPDP KD 3.3. Setiap hewan bergerak dengan cara berbeda. Coba yang sedang dicontohkan ini merupakan gerakan kelinci ya. Ada yang melompat, terbang, atau berlari. Gerakan-gerakan hewan tersebut dapat kita tiru dan dibuat menjadi sebuah tarian yang indah. Itu tadi kita kembali ke muatan bahasa Indonesia ya, yaitu KD 3.8, yaitu membuat kalimat ajakan. Tadi sudah ya, tapi tadi kalian baca percakapan. Sekarang kita membuat. Kalimat ajakan adalah kalimat yang bertujuan mengajak orang lain untuk melakukan sesuatu. Ini contoh kalimat ajakan biasanya ditandai oleh kata ayo. Ayolah, marilah, mari kita, atau hendaknya. Nah, kalimat ajakan diakhiri dengan tanda seru. Ya. Untuk selanjutnya yaitu pembelajaran kelima ini kita belajar membuat kalimat ya. Tentu kalian bisa membuatnya di rumah, beberapa kalimat ajakan. Misal boleh mengajak ke adiknya, "Adik, ayo kita makan bersama." Itu termasuk kalimat ajakan juga. "Ayo adik, kita main bersama," atau "Mari ibu, aku bantu untuk berjalan." Misalnya begitu, merupakan kalimat ajakan ya. Nah, di situ ada di halaman 40 ya. Selanjutnya adalah kita ke muatan matematika, masih dalam pelajaran 5 ke muatan matematika ya, yaitu KD 3.9 ada di buku kalian halaman 41 di situ ya. Kita ke sini, benda-benda yang telah diukur beratnya dapat dibandingkan dan diurutkan. Gunakan satuan tak baku yang sama. Nah, nih berat sendok, ini adalah sendok ya, ini sendok sama dengan berat 4 kelereng. Ini beratnya sendok sama dengan 4 kelereng. Ini sih rata ininya ya, kalau ini ratanya berarti sama ya, sama beratnya. Dan berat buku, ini satu buku ada berapa kelereng, coba hitung nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 kelereng. Nah, yang terakhir berat satu gunting, ini ada berapa kelereng? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kelereng ya. Itu. Jadi satuan tidak baku adalah benda itu ada semuanya di rumah kalian. Jadi gunting lebih berat dari sendok ya, karena sendok hanya 4 kelerengnya, sedangkan gunting itu ada 6.
Selanjutnya yaitu ada ini itu dulu ya, lanjut dulu ya. Jadi benda yang paling berat adalah buku, karena ini paling banyak kelerengnya ya. Berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kelereng. Ini hanya 4, yang ini hanya 6. Jadi benda yang paling ringan adalah sendok. Benda yang paling berat tadi adalah buku ya. Oke, selanjutnya yaitu untuk pembelajaran 6 ya. Pembelajaran 6 kalian buka di halaman 42. Di situ dibaca, kemudian dikerjakan tugasnya. Selanjutnya kita ke pembelajaran 6, yaitu membuat kalimat ajakan sesuai gambar. Masih dengan muatan bahasa Indonesia KD 3.8 dan 4.8. Membuat kalimat ajakan sesuai gambar. Nah, di situ kan ada gambar tuh ya. Ada di buku kalian itu ada gambar anak sedang bermain layangan. Kalimat ajakannya misalnya begini, ayo teman-teman kita bermain layang-layang, atau mari teman-teman kita bermain layangan di tanah lapang. Itu merupakan contoh ya. Yang kedua yaitu ini anak-anak perempuan sedang bermain lompat tali. Nah, itu kalian buat kalimat ajakannya. Kalau di buku LKS tidak cukup, kalian bisa mengerjakan di buku tugas ya untuk kalimat ajakan ini. Dan yang ketiga, ini sedang bermain atau bikin rumah-rumahan. Jadi bisa ayo Dayu atau ayo siapa aja lah nama teman kalian, ditulis kita bermain pasir, atau enggak ini pasir, atau ini bermain rumah-rumahan gitu ya. Nah, kalian lihat di sini ya di layar. Coba, kalimat ajakan adalah kalimat yang bertujuan mengajak orang lain untuk melakukan sesuatu. Nah, kalimat ajakan biasanya ditandai oleh kata ayo, ayolah, mari, marilah, atau hendaknya. Kalimat ajakan diakhiri dengan tanda seru. Kita lanjut. Nih, contoh kalimat ajakan yang dapat kita buat berdasarkan gambar. Ya. Contoh nih. Ini adalah sedang menyiram bunga ya ibu, dan anaknya sedang menyiram bunga. Ini ibunya bilang, "Ayo kita siram semua tanamannya agar tidak layu. Mari kita membantu ibu menyiram tanaman di pekarangan," atau ayo kita sayangi tanaman dengan cara menyiramnya. Jadi berbagai macam ya, berbagai macam kalimat bisa kita buat ajakan ya. Kalian mengkreasikan di rumah bersama ibu, kemudian kalian tulis di buku tugas kalian ya. Selanjutnya yaitu muatan matematika, masih dengan menggunakan alat ukur berat yang tidak baku. Di sini alat untuk mengukur berat benda adalah timbangan ya. Di situ ada ya di halaman 43. Kalian simak dulu ini. Alat ukur untuk mengukur berat benda adalah timbangan. Kita dapat membuat timbangan sederhana, yaitu dengan hanger ya, atau gantungan baju. Ini namanya hanger, gantungan baju. Nah, ini kita dapat membuat timbangan sederhana. Timbangan dapat dibuat dari benda-benda di sekitar. Ya, bisa kita buat penggaris ini bisa, kemudian gantungan baju juga bisa. Ini di yang sebelah ini adalah apa ini ya? Ini ada buah duku, katakan saja ya, buah duku beratnya berapa kelereng nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kelereng. Nah, berat satu pensil sama dengan berat satu apa ini ya, gambar ini sikat gigi ya. Terus lanjut lagi nih, timbangan seperti gambar di atas dapat digunakan untuk mengukur berat benda. Benda yang akan ditimbang diletakkan di satu sisi. Ingatlah, jika akan membandingkan berat benda, gunakan satuan tak baku yang sama.
ya. Ya, itu kita lanjut untuk materi PPKN. Kalian nanti untuk yang membandingkan berat benda bisa kalian lihat di halaman 43. Nah, sekarang kita ke materi terakhir, yaitu muatan PPKN KD 3.2. Menjelaskan aturan menghemat air bersih di sekolah. Pada musim kemarau, persediaan air berkurang. Tidak hanya persediaan air di rumah, tetapi juga di sekolah. Oleh karena itu, penggunaan air bersih harus dihemat supaya tidak terjadi kekeringan, ya. Nah, di situ di LKS ada di halaman 44 yang bawah. Ya. Baik, di sini adalah cara-cara untuk menghemat air bersih di sekolah, antara lain sebagai berikut. Ini, hemat air saat mencuci tangan, jangan berlebihan. Terus kemudian hemat air saat menggunakan toilet sekolah. Jika sudah tidak digunakan, keran ini harus ditutup. Terus yang selanjutnya adalah hemat air saat menyiram tanaman sekolah. Tidak boleh dihambur-hamburkan airnya. Nah, inilah untuk pembelajaran kita terakhir untuk subtema 2 sampai ke pembelajaran PPKN, ya. PPKN ini KD-nya 3.2. Nah, sehingga untuk berakhirnya dengan pembelajaran 6 itu kita pembelajaran subtema 2 sudah berakhir. Untuk hari Sabtunya, seketika kalian sudah selesai mengerjakan tugas, kalian bisa mengerjakan di halaman 45 itu evaluasi subtema 2, ya. Selamat mengerjakan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.